Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sampai pada kajian pengantar ilmu akidah ini, sudah sampai pada bab tauhid uluhiyah. Sekedar mengingatkan agar kita tidak lupa di mana sekarang kita berada. Pembahasan kita sekarang adalah tauhidul uluhiyah atau tauhid ibadah. Kita dalam pembahasan tauhid ilahiyah akan membahas tentang masalah-masalah ibadah kita kepada Allah. Tata cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rububiyah kemarin sudah dijelaskan tentang keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ilahiyah atau uluhiyah atau tauhid ibadah adalah tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai tema kita pada malam kali ini adalah tentang sujud kepada selain Allah. Apa hukumnya sujud kepada selain Allah? Apa hukum cium tangan, kemudian cium kaki, dan seterusnya. Ya. Dan kenapa kita fokus di dalam sujud? Dari kemarin contoh-contoh yang diberikan adalah tentang sujud. Kenapa kita fokuskan pada sujud? Karena dari definisi ibadah yang sudah kita pelajari kemarin, kita bisa lihat ada orang yang salah di dalam masalah sujud. Ya, ketika menjelaskan tentang sujud ini, mereka salah ketika definisi ibadah salah, akhirnya mengatakan bahwa sujud, semua bentuk sujud adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sengaja fokus pada sujud ini karena sujud adalah hal yang paling jelas. Jelas contohnya dalam Al-Quran, ya, dan juga jelas bahwa sujud ini kita semua sama-sama tahu, tidak ada orang ketemu orang lain kemudian dia sujud. Ada nggak? Jarang, nggak ada. Bisa dibilang tidak ada. Kalau ada pun jarang sekali. Maka ini sangat jelas. Nah, dalam perkara yang jelas ini ternyata para ulama tidak mengatakan bahwa semua sujud itu adalah kesyirikan, ya. Nah, perbedaan atau kesalahpahaman tentang definisi ibadah menyebabkan banyak kesalahan di dalam memvonis sesuatu. Apakah itu syirik atau bukan? Bukan syirik. Asal muasalnya sumber kesalahannya berasal dari penafsiran yang salah tentang ibadah. Agar lebih jelas kita lihat di papan tulis. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah secara umum. Secara umum. Ada ibadah secara khusus. Apa artinya ibadah secara umum? Ibadah secara umum artinya adalah semua yang disukai Allah. Semua yang disukai Allah. Kalau ibadah secara khusus adalah apa? Kemarin sudah dijelaskan apa artinya? Membedakan antara tauhid dan syirik. Iya, membedakan antara tauhid dan syirik. Artinya apa? Definisinya apa? Merendahkan diri. Merendahkan diri dengan keyakinan rububiyah. Ya, Hasan. Merendahkan diri dengan keyakinan rububiyah. Rububiyah maksudnya keyakinan apa? Ketuhanan. Ya, ini
ibadah secara khusus, ini ibadah secara umum. Ini membedakan. Ini adalah pembeda tauhid dan syirik. Ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ini harus kepada Allah. Hanya kepada Allah yang benar. Kalau yang ini bukan pembeda tauhid dan syirik, kemudian hanya bukan kepada Allah. Ibadah secara umum bisa diberikan kepada selain Allah. Contoh-contohnya maksudnya, ya. Kita berikan contohnya apa kemarin di sini? Semua yang disukai Allah apa? Contohnya kemarin. Memuliakan orang tua. Ibadah bukan? Kenapa ibadah? Disukai nggak sama Allah? Disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan orang tua. Tapi kalau ada orang, dia memuliakan orang tuanya bukan karena Allah. Dia pengen memuliakan orang tua aja, karena dia cinta dengan orang tuanya, dia muliakan orang tuanya. Boleh nggak? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Disukai Allah tidak? Perbuatan tersebut. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Bukan maksiat. Tapi dapat pahala nggak? Tidak dapat pahala karena tidak diniatkan karena Allah. Tapi ada masalah tidak kalau dia memuliakan orang tua tanpa meniatkan ibadah kepada Allah? Nggak ada masalah. Berarti perbuatan memuliakan ini diberikan kepada siapa? Kepada Allah atau kepada selain Allah? Kepada orang tua. Orang tua ini Allah bukan? Berarti selain Allah. Ini ibadah secara umum. Jelas nggak? Paham ini? Jadi ini diberikan kepada selain Allah. Boleh nggak? Ini boleh. Nggak ada masalah. Jelas? Kalau yang ini ibadah secara khusus, merendahkan diri dengan keyakinan rububiyah, keyakinan ketuhanan. Di sini ini kata kuncinya, ada ketuhanan. Ketika kita berikan kepada selain Allah, boleh nggak? Tidak boleh. Ini tidak boleh. Paham ya? Nah, ini adalah khusus, ibadah secara khusus. Nah, orang yang salah mendefinisikan ibadah, membalik ini, pembeda tauhid dengan syirik ditaruh di sini. Paham nggak? Maka rancu. Maka semua hal dibilang apa? Syirik. Semua hal dibilang salah. Nah, ini masalahnya. Jadi dia mendefinisikan ibadah, kalau ditanya apa ibadah, kemarin yang sudah dijelaskan. Ismun jami'un, suatu hal yang mencakup apa? Likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Semua yang diridhai oleh Allah dan disukai oleh Allah. Min aqwalin, baik bermasuk perbuatan atau perkataan. Min aqwalin wa af'alin zahiratin aw batinah. Yang zahir dan juga yang batin. Jelas? Semua hal yang zahir dan batin. Yang batin apa? Contohnya kemarin? Cinta. Ya, itu kalau ditanya di antara bentuk ibadah apa? Maka dia mengatakan bahwa ibadah adalah misalkan menyembelih, ya, kemudian juga cinta, berharap, takut, semua ditaruhnya. Ini masalah ibadah secara umum, semua ditaruh di sini. Padahal cinta boleh nggak diberikan kepada selain Allah? Boleh. Tapi ditaruhnya di sini. Kemudian menyembelih kepada selain Allah, boleh nggak menyembelih kepada selain Allah? Boleh. Ada yang boleh nggak menyembelih selain Allah? Ada tamu datang, kita sembelihin. Boleh nggak? Boleh. Jelas? Ada sembelih yang boleh kepada selain Allah. Jadi itu ibadah dan tidak ibadahnya dibedakan dengan niat. Dengan apa? Dengan niat. Ya. Dan kalau diberikan kepada selain Allah nggak ada masalah. Masalahnya ini ditaruh di sini, di ibadah secara umum. Paham nggak? Jadi semua bentuk menyembelih syirik. Di antara pembahasan kita kali ini adalah sujud. Sujud itu tempatnya di sini. Harusnya tempatnya di sini. Secara umum, sujud. Allah ketika memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam,
Perbuatan malaikat sujud kepada Nabi Adam disukai oleh Allah atau tidak? Disukai nggak? Allah menyukai perbuatan sujud malaikat kepada Nabi Adam. Berarti malaikat ketika sujud kepada Nabi Adam melakukan ibadah atau tidak? Ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sujud boleh nggak diberikan kepada selain Allah pada awalnya? Boleh. Awalnya boleh diberikan kepada selain Allah sujud. Kepada Nabi Adam boleh. Dan Nabi Yusuf, bapaknya sujud kepada Nabi Yusuf. Boleh tidak dulu? Dulu boleh. Kemudian pada saat zaman Rasulullah mengharamkan sujud kepada selain Allah, diharamkan. Tadinya sujud ini di sini. Ibadah secara umum tadinya zaman dulu, zaman malaikat pada saat itu dengan Nabi Adam. Kemudian diharamkan, jadi nggak boleh, salah. Jadi keluar dari sini sekarang. Paham tidak? Tapi dia tidak masuk kemari. Bukan di sini tempatnya. Sujud di sini gerakannya. Gerakan sujud bukan di sini. Kalau sekedar gerakan saja bukan di sini. Tidak membedakan antara tauhid dan syirik. Paham nggak nih? Tidak membedakan gerakannya saja, tidak membedakan tauhid dan syirik. Tapi gerakan sujud disertai dengan niat ketuhanan, di sini bukan? Di sini tempatnya. Jadi kalau ada orang sujud kepada manusia, apa hukumnya? Haram. Kenapa haram? Karena Rasulullah melarang. Bukan karena syirik. Gerakannya ya. Kita bicara apa? Gerakan sujudnya, bukan syirik. Gerakannya doang, bukan syirik. Tapi haram. Haram tidak? Haram. Tapi kalau gerakan sujud disertai dengan niat ibadah kepada orang tersebut, murtad atau tidak? Murtad dan syirik. Gerakan sujud kepada manusia disertai dengan keyakinan bahwa si manusia tersebut memiliki sifat-sifat ketuhanan. Syirik atau tidak? Syirik. Sujud kepada manusia dengan keyakinan bahwasannya manusia itu dapat menyembuhkan orang yang sakit tanpa izin Allah. Syirik bukan? Syirik. Bisa nggak dibedain? Ya, jadi kita bisa bedakan ini antara gerakan sujud dengan dengan gerakan sujud yang disertai dengan keyakinan rububiyah, dengan niat dan keyakinan rububiyah. Bisa nggak dibedain ini? Ya, ibadah secara umum tidak mungkin bisa, kalau ibadah secara khusus tidak mungkin diberikan kepada selain Allah. Jadi kalau sujud ditaruh di sini, gerakan sujud ditaruh di sini, maka ada konsekuensi nanti. Konsekuensinya adalah malaikat melakukan apa? Kesyirikan. Malaikat melakukan kesyirikan. Kekufuran. Itu konsekuensinya. Kalau kita mengatakan gerakan sujud, gerakan doang itu adalah kesyirikan, berarti malaikat syirik tidak? Syirik. Mau nggak mau kita harus melakukan syirik. Kalau kita katakan dia tidak syirik karena Allah yang menyuruh, berarti Allah menyuruh kepada kesyirikan karena kita mendefinisikan gerakan ini sebagai syirik. Gerakan sujud sama dengan syirik. Berarti kalau ada orang sujud, pokoknya sujud dalam keadaan apapun kepada siapapun berarti melakukan kesyirikan. Itu konsekuensinya. Malaikat melakukan kesyirikan. Kalau dikecualikan berarti ada syirik yang dibolehkan berarti namanya. Jelas? Ketika Allah dikatakan Allah menyuruh, berarti nggak syirik karena Allah yang nyuruh, artinya Allah menyuruh kesyirikan. Karena Allah nyuruh berarti jadi tidak bukan syirik. Ngaco. Padahal Allah tidak menyuruh kepada kemungkaran dan kesyirikan. Jadi tidak mungkin gerakannya ini dinamakan syirik, tidak mungkin. Tapi sujud kepada manusia tanpa niat ketuhanan, apa hukumnya? Tanpa niat, sujud pada manusia, pada ibu kita sujud, menghormati ibu, boleh nggak? Haram, dosa besar. Haram. Paham nggak nih? Paham atau nggak? Bingung? Sujud kepada ibu boleh nggak? Sujud kepada ibu boleh? Haram, nggak boleh, dosa besar.
Sujud. Datang ibu sujud sama ibu kita. Kenapa sujud? Menghormati. Boleh nggak? Tidak boleh. Haram hukumnya, dosa besar. Paham nggak? Paham atau kurang paham? Sujud kepada guru, boleh nggak? Tidak boleh sujud kepada guru. Ini bisa dihapus nggak? Hah? Boleh ya? Anda hapus ya? Ya, kita ulangi sekali lagi. Biar ini tadi bingung nih. Zaman sekarang tidak boleh. Kenapa? Sudah diharamkan. Dulu boleh, sekarang haramkan. Ya, jadi kita tulis di sini biar nggak salah paham. Hukum sujud kepada selain Allah apa? Hukum sujud kepada selain Allah. Kalau ditanya apa hukumnya sujud kepada selain Allah? Kepada selain Allah jangan haram dulu. Lihat dulu. Jawabannya, kalau sujud dengan niat ibadah, apa artinya? Syirik. Hukumnya syirik. Sujudnya niat ibadah. Kenapa sujud kepada raja? Kenapa sujud kepada orang tua? Karena orang tua saya yang menciptakan langit dan bumi. Karena orang tua saya yang menyembuhkan saya. Karena orang tua saya yang memberikan rezeki tanpa izin Allah. Syirik tidak? Syirik. Karena ada niat ibadah di sini. Karena ada apa? Keyakinan ketuhanan. Keyakinan rububiyah atau ketuhanan. Paham nggak? Paham tidak? Paham. Kalau dia sujud, kenapa kamu sujud? Oh, saya mau menghormati orang tua saya. Apa hukumnya? Haram. Dosa besar. Boleh nggak jadi? Nggak boleh. Kalau sekedar sujud, haram, dosa besar. Sama kayak berzina, riba. Boleh nggak? Tapi kafir nggak kalau orang zina dan riba? Paham nggak? Kafir atau tidak orang zina dan riba? Tidak. Kalau tidak menghalalkan tidak kafir. Kapan dia kafir? Ketika menghalalkan. Oh, zina halal. Dia nggak zina, kafir dia. Dia nggak zina di rumah. Zina halal, riba halal, judi halal, kafir dia, murtad. Walaupun nggak pernah judi, nggak pernah zina, nggak pernah homoseksual. Paham tidak? Kenapa? Karena yang dilihat bukan perbuatannya, bukan perbuatan zinanya yang membuat dia kafir. Yang membuat dia kafir apa? Keyakinan dia bahwasannya halal pada Allah haramkan. Berarti dia apa sekarang? Mengingkari ayat Allah yang mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Maka dia melawan Allah. Dia bilang, dia menempatkan dirinya di posisi Allah. Allah mengharamkan nggak? Dia bilang halal. Berarti kafir tidak? Kafir. Tapi zinanya, perbuatannya apakah kafir? Mengkafirkan? Perbuatan zina mengkafirkan tidak? Enggak. Orang berzina mukmin. Bisa jadi ini masih Islam, tapi haram nggak perbuatannya? Haram. Ini sama kayak gini. Ngerti nggak? Paham nggak? Yang lain yang belakang paham nggak? Hah? Paham? Jangan terpikir salah paham pada sujud, pulang-pulang sujud semua sama orang tuanya. Salah ya. Jadi sujud kepada selain Allah hukumnya apa? Haram gerakannya. Kalau dia sekedar sujud, haram, dosa besar. Dosa besar bukan hanya sekedar haram. Secara ijma, semua ulama, insya Allah dari Sabang sampai Merauke, dari Mekah sampai Jakarta, mengharamkan sujud kepada selain Allah. Tapi yang jadi masalah, kalau kita mengharamkan, nggak boleh kita mengatakan syirik begitu saja. Sampai kita lihat ini, kalau dia niatnya ibadah atau meyakini keyakinan rububiyah, baru di sini syirik. Paham tidak? Paham ya? Jelas ya? Kemarin definisi ibadah udah dijelaskan. Ini definisi ibadah apa? Merendahkan diri, ini yang membedakan antara tauhid dengan bukan tauhid. Merendahkan diri dengan keyakinan rububiyah atau ketuhanan. Rububiyah atau ketuhanan. Merendahkan diri dengan keyakinan dan ketuhanan bisa dilihat dengan 3 hal. Ini kemarin sudah dijelaskan. Dengan hati. Dengan hati berarti niatnya. Sujud, kenapa sujud? Ada orang sujud kepada selain Allah. Selain Allahnya ini siapa? Dilihat dulu. Orang tua. Orang tua
itu sesembahan selain Allah bukan? Orang tua kita apa sesembahan selain Allah bukan? Disembah nggak? Biasanya disembah nggak orang tua? Hah? Enggak, biasanya nggak disembah. Guru biasanya disembah nggak? Enggak. Dihormati, bukan disembah kan? Tapi barangkali ada orang pengen nyembah gurunya. Barangkali nih, misalkan. Kita bedakan orang ini nyembah atau tidak, bagaimana caranya? Dengan hatinya, dia niatnya apa? Ketika dia sujud pada gurunya, kepada orang tuanya, cara membedakan sujud itu adalah sujud dengan keyakinan rububiyah, keyakinan ketuhanan, atau sujud itu sekedar penghormatan. Bedakannya dengan apa? Dengan niatnya, dengan hati, dengan niat dia, pelakunya. Ente niatnya apa? Tanya dulu. Oh, ana mengagungkan dosa haram. Jelas? Oh, ana niatnya menuhankan dia Tuhan. Berarti apa? Syirik. Paham gak ini? Jadi dengan niat, dengan hati. Kalau sesuatu bukan disembah selain Allah, ya. Atau dengan perkataan. Perkataan, kalau sudah perkataan jelas, nggak usah ditanya lagi. Ada orang nyembah gurunya, sujud pada gurunya, dan dia mengatakan guru saya adalah Tuhan. Berarti dia apa? Syirik. Apa yang membedakan? Kita tahu dari mana dia melakukan syirik? Dengan perkataan dia, ucapan dia. Nggak usah dilihat lagi. Artinya kan nggak tahu, nggak usah. Karena dia sudah mengatakan dengan lisannya. Ada tanda di sini. Tanda apa? Tanda kerububiahan di sini. Ada. Dia ngomong sendiri. Keyakinan rububiyah kelihatan dengan ucapannya. Kemudian dengan perbuatan. Contohnya dengan perbuatan gimana? Sujud pada Yesus. Yesus ini sesembahan selain Allah bukan? Disembah nggak? Disembah. Orang nyembah, ada nggak yang nyembah Yesus? Ada. Ada nggak orang nyembah matahari? Ada orang nyembah matahari. Maka ketika orang sujud pada matahari, sujud pada Yesus, nggak usah tanya lagi. Niatnya apa? Nggak usah. Langsung kafir dia. Kenapa? Karena dia ada apa? Tanda keyakinan rububiyah atau ketuhanan dengan apa? Dengan sujud dia pada sesembahan selain Allah. Suatu yang disembah selain Allah. Jelas nggak ini? Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang kita bacakan pendapat para ulama. Nah, ini sebagian orang salah dalam mendefinisikan ibadah sebenarnya yang dijelaskan, maka dia mengatakan di sini ada perkataan dari yang salah mendefinisikan ibadah. Dia mengatakan sujud itu adalah kesyirikan. Nah, ini salah. Sujud itu bukan gerakan sujud, bukan kesyirikan. Bukan si gerakan yang syirik. Tapi kalau ada keyakinan itu baru syirik. Kemudian di sini dikatakan Ibnu Katsir mengatakan ketika menafsirkan firman Allah, wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Nah, Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya dulu sujud kepada selain Allah disyariatkan, dibolehkan. Akan tetapi sekarang telah dimansuh, sudah dirubah hukumnya, tidak boleh sekarang. Qala Mu'adz, sahabat Rasulullah namanya Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan qadimtu Syam fara'aituhum yasjuduna li asaqifatihim wa ulama'ihim fa anta ya Rasulullah ahaqqu an yusjada lak. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau datang ke Syam. Kemudian dia melihat orang-orang Kristen itu kepada uskup-uskupnya sujud. Dan juga kepada ulama-ulamanya sujud. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk kita sujud kepadamu, wahai Rasul. Faqala Rasulullah SAW, la, tidak. Lau kuntu amiran basharan an yasjuda li bashar, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idhami haqqihi 'alaiha. Tidak, kata Nabi. Berarti dihapus hukumnya. Kalau aku menyuruh manusia untuk sujud kepada manusia lainnya, maka aku akan suruh istri akan sujud pada suaminya. Ini adalah dalil apa? Pengharaman. Ya, pengharaman. Nabi tidak bilang, wah Mu'adz nanti kamu musyrik. Nggak bilang musyrik di sini, karena di sini tujuan Mu'adz untuk sujud kepada Rasulullah tadinya untuk apa? Menghormati Nabi. Paham nggak ini? Ya.
Tapi Nabi melarang karena penghormatan dengan cara sujud tidak boleh sekarang. Sujud tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sujud kepada selain Allah dengan tujuan bukan ibadah, dia tujuannya hanya menghormati, hanya mengagungkan, dosa besar, haram hukumnya. Jelas ya? Jelas. Kemudian juga para ulama dari 4 madhab semuanya mengatakan bahwa sujud penghormatan itu adalah dosa besar. Tapi tidak mengatakan bahwa itu adalah kesyirikan kecuali dengan niat tadi yang saya katakan. Nah, kemudian di sini ada perkataan para ulama. Ada yang dari madhab Abu Hanifah yang mengatakan, ini saya bawakan supaya kita tahu bahwa ini dari 4 madhab mengatakan seperti ini. Ya, dari ulama 4 madhab. Kalau dikatakan ulama 4 madhab berarti mayoritas umat Islam. Dulu itu semuanya bermadhab dengan 4 madhab. Ya, Imam dalam satu kitab Al-Imam As-Sadr mengatakan, ini dari madhab Hanafi, man qabbala al-arda baina yaday sultan aw amir aw sajadalah fa in kana ala wajhi tahiyyati la yakfur lakin irtakaba kabiratan. Barang siapa yang sujud kepada sultan atau amir itu apa? Pemimpin. Maka atau dia sujud kepadanya kalau karena menghormati, dengan tujuan menghormati, maka dia tidak kafir. Akan tetapi dia melakukan dosa besar. Paham nggak ini? Jelas ya? Kemudian juga Imam As-Sam'ani mengatakan, ini dalam madhab Hanafi, man qabbala al-arda baina yaday sultan aw amir aw sajadalah fa in kana ala wajhi tahiyyati wa la yakfur. Barang siapa yang sujud kepada sultan atau kepada amir, kepada pemimpin, atau sujud kepadanya, ya, atau mencium tanah untuk menghormati pemimpin tadi, fa in kana ala wajhi tahiyyah, kalau tujuannya adalah untuk menghormati, la yakfur, tidak kafir. Walakin yasiru athiman, tapi dia menjadi pendosa, melakukan dosa, murtakibanil kabirah, melakukan dosa besar. Ya. Amma la yakfur, kalau dia disebut tidak kafir, kenapa? Li'anna sajda ala wajhi tahiyya nafsiha laysa bikufur. Karena sujud untuk menghormati, gerakannya itu bukanlah gerakan yang mengkafirkan. Ala tara anna sajdata li ghairillah ala sabili tahiyyah kanat mubahatan fil ibtida'. Bukankah kita mengetahui bahwasannya sujud kepada selain Allah dengan tujuan menghormati dulu dibolehkan? Wal kufru lam yubah fi zaman. Kekafiran tidak mungkin dibolehkan di zaman manapun juga. Ya, Allah mengatakan kepada Rasulullah, la in asyrakta, kalau engkau kafir, kata Allah, la yahbatanna amaluk, maka semua perbuatanmu akan sia-sia. Ya, walaqad uhiya ilaika, telah diwahyukan kepadamu wahai siapa? Nabi Muhammad. Wa ilal ladzina min qablik, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad. La in asyrakta, kalau engkau melakukan kesyirikan, maka akan sia-sia amal perbuatanmu. Dan tauhid sama dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita, nggak pernah Allah bilang aku punya anak. Pernah nggak Allah bilang gitu? Kalau zaman Nabi Adam Allah punya anak, zaman Nabi Muhammad nggak ada anak. Bisa nggak begitu? Urusan tauhid nggak bisa beda. Urusan fikih berbeda. Ini urusan fikih. Ini masalah fikih. Jelas? Beda makanya antara syariat Nabi Muhammad dengan syariat nabi-nabi terdahulu. Paham ya ini ya? Ya. Wa dalil ala sihhati ma qulna, dalil kebenaran perkataan kita bahwa sujud penghormatan bukanlah kesyirikan apa? Annallaha ta'ala, bahwa Allah amaral malaikah, menyuruh malaikat untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihi salam. Wala yajuz, dan tidak boleh, tidak mungkin an yakunal kufru ma'muran bihi. Kekafiran itu diperintahkan, enggak mungkin Allah menyuruh untuk melakukan kekafiran, mustahil. Jelas? Ya. Ini perkataan dari mazhab apa? Hanafi. Dari mazhab Malik, dalam mazhab Imam Malik dikatakan as-sujud baina yadayil masyayikh wal fuqara bid'atun munkarah.
sujud kepada guru, pada syekh adalah bid'ah yang sangat mungkar. Lima fiha minat tashabbuh bi ibadatil asnam, karena ada penyerupaan dengan apa? Ibadah kepada patung, ada penyerupaan. Jelas? Kemudian juga was-sujud baina yaday syekh minal ghuluwil mufrid. Ya, sujud kepada guru termasuk ghulu, berlebih-lebihan. Ya. Dan wa tarkuhu khair, dan meninggalkan hal tersebut adalah hal yang baik. Kemudian di dalam dia tidak mengatakan kafir, tapi mengatakan apa? Ghulu, mengatakan hal yang harus ditinggalkan, bid'ah, tidak dikatakan kafir. Dalam madhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi mengatakan di sini dikatakan وَلَيْسَ مِنْ هَذَا مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْجَهَلَةِ الضَّالِّينَ مِنَ السُّجُودِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَشَايِخِ فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ قَطْعًا. Sujud kepada guru, ya, sujud adalah merupakan suatu hal yang dilarang, haram dengan pasti, mutlak haram, qat'i, pasti, nggak ada perbedaan pendapat, jelas, haramun qat'an. Bikulli hal, dalam keadaan apapun, sujud kepada guru, kepada siapapun haram qat'an, pasti, dalam keadaan apapun. Jelas ya? Kemudian dikatakan sawaun kana ilal qiblati aw ghairiha. Mau sujudnya kita kepada guru kita menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Wa sawaun qusida sujudu lillahi ta'ala aula. Mau kita berniat ketika sujud pada guru kita itu karena Allah atau bukan karena Allah. Paham nggak? Saya sujud pada orang tua untuk menghormati orang tua saya, untuk menghormati guru saya, tapi karena Allah. Hukumnya apa? Haram. Pasti, qat'an. Haram hukumnya. Tapi syirik bukan? Tidak syirik. Kemudian Imam Nawawi, ini masih perkataan Imam Nawawi, mengatakan wa fi ba'dhi suwarihi ma yaqtadil kufur. Dari sebagian jenis sujud ada yang merupakan kekafiran. Afanallahu taala wallahu alam. Jadi sebagian, bukan semua sujud. Jelas? Ya, jadi sebagian bentuk sujud ada yang menyebabkan kekafiran, yaitu apa? Jika diyakini dengan keyakinan rububiyah, syirik. Kalau tidak, maka bukan kesyirikan. Kemudian juga di sini ada perkataan dari Ibnu Hajar Al-Haytami, masih madhab Syafi'i. Beliau mengatakan, qad yakunu kufran. Nah, di sini perkataannya sama dengan Imam Nawawi. Dia mengatakan sujud haram secara mutlak, tidak boleh. Kemudian beliau mengatakan qad yakunu kufran, telah menjadi kafir. Sujud kepada selain Allah bisa menjadikan kafir kalau dimaksudkan apa? Bi an qusida bihi ibadatu makhluk. Kalau dimaksudkan ibadah kepada makhluk. Jadi ibadah kepada makhluk baru menyebabkan kekafiran. Wa qad yakunu haraman, dan juga hukumnya bisa haram. Bi an qusida bihi ta'zimuhu au atlaq. Bisa jadi haram sujud kepada selain Allah, hukumnya adalah haram kalau tidak dimaksudkan ibadah, tapi maksudnya apa? Menghormati, memuliakan. Atau dia sujud aja begitu aja. Enggak ada gurunya, dia mau sujud. Pokoknya saya mau sujud aja. Haram. Jelas? Tapi kalau tidak ada keyakinan rububiyah, berarti bukan syirik. Jelas ya? Ya. Ini dari madhab Syafi'i banyak. Ini kita pilih sedikit. Dari madhab Hambali mengatakan bahwasannya Al-Imam Al-Hajjawi mengatakan dalam kitab Al-Iqna' mengatakan wa mimma yahrum ma yaf'aluhu katsirun minal jahalah. Di antara yang diharamkan adalah hal yang banyak dilakukan oleh orang-orang bodoh, minas sujudi baina yadayil masyayikh, yaitu sujud kepada sebagian guru, ya, pada para syekh atau para guru, walau ilal qiblah, walaupun sujudnya menghadap qiblat, au qasduhu lillahi ta'ala, atau dia maksudnya sujud lillahi ta'ala, karena Allah sujudnya.
hanya ingin menghormati gurunya dengan sujud, tapi sujudnya itu karena Allah. Apa kata Al-Imam Al-Hajjawi? Beliau mengatakan itu adalah hukumnya apa? Haram. Paham ini? Wa fi ba'dhi suwarihi ma yaqtadil kufur. Dan sebagian bentuk sujud itu ada yang menyebabkan kekafiran, yaitu jika diniatkan dengan niat ibadah. Kemudian juga di antara perkataan mazhab Hambali banyak, kita cukupkan satu. Ada perkataan Imam Asy-Syaukani. Imam Syaukani berkata dengan tegas dan jelas, beliau mengatakan, wa amma qauluhu, dalam kitab As-Sail Al-Jarrar beliau mengatakan, wa minhas sujud li ghairillahi ta'ala, sujud kepada selain Allah, fala budda min taqidih bi an yakuna sujuduhu hadza qasidan li rububiyyati man sujidalah. Ini ketika orang itu mau sujud, dikatakan sujud kepada selain Allah kafir, kita harus tentukan dulu bahwa sujud ini adalah dengan tujuan rububiyah. Dengan tujuan apa? Niat ibadah atau keyakinan rububiyah. Wa amma idza lam yaqsud illa mujarrad at-ta'zim, adapun jika dia tidak bermaksud kecuali hanya sekedar mengagungkan, sujud hanya sekedar mengagungkan, apa kata Imam Syaukani? Kama yaqa'u katsiran liman dakhala ala mulukil a'ajim, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang datang kepada raja-raja selain Arab, non-Arab. Biasanya mereka kalau datang langsung sujud, ya. Itu kata beliau mengatakan annahu yuqabbilul arda ta'ziman lahu falaysa hadza minal kufri fi syai'. Adapun jika orang datang kepada raja kemudian mencium tanah dan sujud untuk mengagungkan sang raja, maka ini bukan termasuk kekafiran. Kalau untuk apa? Mengagungkan saja. Wa qad alima kullu man kana minal a'lam anna at-takfira bil ilzam min a'zami mazaliqil aqdam. Faman arada al-mukhatarata bidinih fa'ala nafsihi tajni baraqish. Beliau mengatakan bahwa kita nggak boleh bilang, ini arti daripada terjemahannya, artinya. Beliau mengatakan nggak boleh kita mengatakan, oh kalau sujud berarti ibadah, nggak boleh. Itu namanya mengkafirkan dengan ilzam, itu nggak boleh, itu merupakan suatu kesesatan yang nyata. Tanya dulu, kenapa ente sujud? Jangan kita yang memvonis. Tanya dia, itu adalah kesesatan yang nyata. Wa ala nafsihi tajni baraqish. Apa nih artinya? Diartikan nggak? Kalau artiin ini harus kisah dulu, ada kisahnya. Ini namanya mathal dalam bahasa Arab. Mathal itu perumpamaan, ya. Jadi ada kalimat dalam bahasa Arab nggak bisa dipahami kecuali kita tahu asal muasalnya, ya. Di sini baraqish itu nama anjing. Ada anjing dilatih oleh pemiliknya. Pemiliknya ngelatih kalau ada maling supaya dia menggonggong. Baraqish namanya. Kemudian baraqish ini ketika suatu hari ada ada maling datang menyerbu kampung tuannya itu, diserbu. Kebetulan gerombolan maling itu banyak, penduduk kampung sedikit. Baraqish menggonggong. Kemudian si yang punya anjing tahu bahwa apa? Ada maling lagi menyerbu mereka. Akhirnya mereka siap-siap, kemudian mereka mengumpet di mana? Di gua-gua. Supaya tidak ketahuan, dia bawa mereka harta mereka bawa, kemudian ngumpet supaya tidak kena serangan maling-maling tersebut. Baraqish ikut bersama pasukan tuannya nih, yang kabur karena jumlah tidak sama. Jumlah yang nyerang lebih banyak daripada jumlah yang diserang. Begitu mereka dapati kampungnya kosong, maka maling-maling tersebut pulang. Karena nggak ada orang, yang mau dicuri nggak ada, barang-barang sudah dibawa. Akhirnya pulanglah. Sudah mulai menjauh, Baraqish menggonggong. Di gua-gua tersembunyian dia menggonggong. Si yang punya anjingnya berusaha menenangkan dia, mendiamkan, nggak mau. Baraqish tetap menggonggong. Maksudnya mau ngasih tahu penduduk kampung bahwa apa? Bahwa malingnya udah keluar, udah hilang, udah pulang. Itu maksud dia. Tapi karena gonggongannya akhirnya malingnya tahu, oh di sana, pada ngumpet di sana. Akhirnya nyerbu kembali dan dibunuh semua penduduk kampung tersebut. Jelas itu ceritanya. Maka setiap orang lewat kampung tersebut
Mereka mengatakan fa'ala nafsihi tajni barakis. Barakis ini anjing ini niatnya baik. Dia mau ngasih tahu doang bahwa udah selesai, kita udah selamat, gitu maksudnya. Jelas. Imam Syaukani mengatakan orang yang mengkafirkan orang, ini secara makna, mengkafirkan orang sembarangan, semau dia, niatnya baik. Kufur, sujud kepada selain Allah, syirik. Main bilang syirik aja semuanya dikatakan syirik, dipukul rata, niatnya baik. Dia niatnya apa? Supaya orang nggak sujud kepada selain Allah, itu niatnya. Tapi nggak boleh begitu. Kalau memang hukumnya ada yang haram, kita katakan haram. Kalau ada yang syirik, kita katakan syirik. Karena kalau tidak nanti maka akan menghukumi orang Islam itu musyrik. Kalau sudah dihukumi musyrik, berarti halal darahnya, halal istrinya, kehormatannya, semuanya. Akhirnya repot hukumnya. Dan itu terjadi, akhirnya terjadilah pembantaian terhadap umat Islam atas nama dengan alasan bahwa dia syirik. Jelas? Maka ini nanti dikatakan fa'ala nafsihi tajni barakis, ya. Baik, mumtaz. Kemudian apa hukumnya mencium tangan? Cium tangan hukumnya apa? Nah, ini ada orang yang mengharamkan cium tangan. Jelas? Di dalam madhab para ulama, cium tangan boleh, nggak ada masalah. Ya, dibolehkan kalau kita cium tangan kepada guru, orang soleh, guru punya ilmu, atau kepada orang tua, atau kepada sultan yang adil, ya, tidak ada masalah. Kepada pemimpin yang adil tidak ada masalah. Di sini dikatakan dalam mazhab Imam Abu Hanifah dikatakan wala ba'sa bi taqbili yadir rajulil alim wal mutawarri'. Enggak apa-apa, boleh mencium tangan orang yang alim, tidak ada masalah. Kemudian juga dalam mazhab Malik dikatakan, kalau dalam mazhab Malik dikatakan makruh. Ya, dikatakan makruh. Sebabnya makruh kenapa? Al-Imam An-Nafrawi mengatakan wa innama kariha Malik taqbil al-yad lima yatarattab alaihi minal kibr. Imam Malik takut orang yang dicium tangannya nanti sombong. Yaitu kalau tidak ada ke situ, tidak ada masalah. Kayak kita cium tangan orang tua. Orang tua kita bakal sombong nggak kalau kita cium tangannya? Kan nggak ada masalah. Jelas? Tapi kalau takut sombong, nah itu baru nanti kita nggak boleh. Kalau ada orang kira-kira dicium tangan jadi bakal jadi sombong, biasa jalanin nunduk jadi angkat kepala, maka tidak boleh. Jadi dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan wa amma taqbilu al-yad fa in kana li zuhdi sahibil yad wa salahihi aw ilmihi aw syarafihi wa siyanatihi wa nahwihi min al-umuri ad-diniyah fa mustahab. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan kalau kita cium tangan kepada orang soleh karena ilmunya, karena ketakwaannya dan sebagainya, maka tidak ada masalah, boleh. Pada orang tua juga boleh, ya. Pada pemimpin yang adil boleh, pemimpin yang zalim nggak boleh. Pemimpin zalim tidak boleh. Kalau karena urusan dunia orang kaya kita cium tangan, boleh nggak? Tidak boleh. Jadi tujuan cium tangan bukan karena dunia. Ada orang kaya kita cium tangan, nggak boleh. Jelas? Ya. Urusan akhirat. Dalam mazhab Hambali tidak masalah kita cium tangan. Dalam mazhab Hambali mengatakan Al-Buhuti mengatakan wala ba'sa bi taqbilir ra's. Boleh mencium kepala. Wal yad li ahli ilmi wad dini wa nahwihim. Boleh mencium tangan kepala, juga tangan kepada para ulama. Boleh. Ya. Tidak ada masalah. Dalilnya dari mana? Banyak dalilnya. Ya. Di sini ada dalil daripada Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana fi sariyatin min saraya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-qissah fa qala dan fadanuna yani min an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qabbalna yadah. Dalil bahwa kami para sahabat mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis-hadis, nih Anda bacakan dengan cepat karena waktunya. Hadis yang hasan, ada sebagian hadisnya sahih. Ya. Kemudian juga di sini ada lagi hadis fanuqabbilu yadan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada terusannya sih, cuman ini terusannya warijlahu, dan juga kakinya. Jelas? Jadi kalau ditanya mencium kaki hukumnya apa? Boleh. Mencium kaki. Ya, cium kaki. Jadi kalau kita punya orang tua, ibu kita cium, tidak ada masalah. Jelas?
Tapi dengan syarat tadi, bukan jangan sampai apa? Ya, kalau niat ibadah, ini cium tangan tidak ada masalah. Jelas? Baik. Dan juga ini apa namanya? Mencium kaki ini hukumnya bagaimana? Hukum mencium kaki dibolehkan mencium kaki, tapi ingat seperti yang tadi dijelaskan, kalau orang yang diciumnya kira-kira dia bakal takabur, apa hukumnya? Menurut Imam Malik jadi makruh, jelas. Tapi dia gerakannya bukan termasuk kekufuran atau kesyirikan, paham ya? Nah, di antara hadisnya juga adalah faja'alna natabadaru min rawahilina fanuqabbilu yadan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Kami mencium tangan Nabi dan juga kakinya. Rawahu Abu Dawud wal Bukhari fi Adabil Mufrad. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Adabil Mufrad. Kemudian dikatakan oleh para ulama, dikatakan wa huwa sahih. Hadisnya hadis sahih. Kemudian juga banyak hadis-hadisnya, banyak sekali. Di sini banyak sekali. Ada juga asar dari para sahabat Nabi. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mencium tangan Umar bin Khattab, beliau tarik, nggak mau. Malah cium kakinya. Kata Sayyidina Umar, aku melarang cium tangan, kenapa kamu malah cium kaki? Tapi itu khusus untuk para orang yang soleh. Jelas? Siapa yang membolehkan kira-kira? Ulama zaman sekarang yang membolehkan. Ada nggak yang membolehkan? Cium kaki nih. Ada yang membolehkan. Di antara yang membolehkan Syekh Saleh Al-Fauzan. Siapa namanya? Saleh Al-Fauzan bolehkan. Tapi kalau dia khusus membolehkan dengan syarat tidak nunduk. Saleh Fauzan Al-Fauzan, nggak nunduk, nggak begini, nggak sujud maksudnya, tidak sujud, jelas. Misalnya ibu kita tidur, terus kita ciumnya nggak nunduk, paham? Cium tangan juga nggak boleh nunduk. Itu Syekh Saleh Al-Fauzan. Saya menjelaskan ini biar kita tahu, karena ada hadisnya. Di antara ulama Madinah juga Syekh Al-Abbad, Al-Badr, dan lain-lain, banyak yang membolehkan, jelas. Tapi jarang diekspos sehingga orang nggak tahu, jelas. Cuma itu dia tadi saya katakan, tidak semua orang kita cium-cium aja kakinya, bukan. Jelas ya, khusus. Baik, jelas ya. Nah, kemudian sekarang kalau ada orang cium tangan sama orang tuanya, itu tadi hukum cium tangan jelas nggak? Sujud sudah jelas, hukum sujud jelas. Cium tangan sudah jelas hukumnya. Apa hukumnya? Boleh, bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah kalau kepada orang-orang tertentu. Kemudian cium kaki sudah jelas. Kemudian juga kalau kita menunduk, apa hukumnya nunduk? Kepada selain Allah. Hukumnya nunduk. Nunduk ya, bukan sujud, nunduk, ruku. Kepada selain Allah apa? Sama dengan sujud. Kalau dia dengan keyakinan ibadah berarti hukumnya apa? Syirik. Kalau bukan karena hukum ibadah, hukumnya apa? Dosa besar, haram. Jadi kalau kita ketemu orang, boleh nggak kita nunduk-nunduk? Ketemu orang? Nggak boleh, karena haram. Gini, ketemu orang, kita begitu, boleh nggak? Ruku pada orang? Tidak boleh ruku pada orang. Nah, kalau tidak sampai ruku, boleh. Nggak ada masalah. Kalau tidak sampai ruku, misalnya silakan, kan suka tuh orang begitu, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai ruku, dilarang, haram. Adat itu bahwa ketika ketemu orang itu mereka saling hormatin dengan kayak ruku posisinya. Iya. Itu gimana, Ustaz? Itu harus dirubah. Dirubah. Cara seperti itu dirubah. Kita tidak boleh sujud, tidak boleh ruku kecuali kepada Allah. Tapi dengan perincian seperti ini. Jelas ya? Dengan perincian seperti ini. Bukan si gerakannya syirik, bukan. Kalau kemarin Anda dengar ada ceramah, ada video mengatakan gerakannya itu syirik, salah.
Gerakannya bukan syirik. Yang buat syirik apa? Keyakinan rububiyah ini. Jelas? Tapi kalau cium tangan, kita kan agak bungkuk. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Karena tujuannya bukan ruku. Bukan ruku sama dia. Tujuannya mau cium tangan. Orang tua kita lagi duduk, kita cium tangan. Kan itu nggak mau ruku. Nunduk. Nah, kalau nggak kurang ajar kita panggil. Ambil begini, tangannya ditaruh ke atas. Kan susah. Ya kan? Kalau anak kecil, cium tangan. Kita nggak perlu nunduk. Kenapa? Karena dia pendek. Anak kecil, anak kita. Nggak masalah kita cium tangan begini. Jelas? Kita punya istri cium tangan, nggak ada masalah, boleh. Jelas? Tapi kalau orang tua kita lagi duduk, ya kan? Kemudian kita mau ambil tangan, kita ambil ke atas begitu. Gimana caranya? Ya, jelas? Nggak ada masalah karena gerakannya bukan bukan syirik dia, bukan gerakannya itu bukan tujuannya untuk ruku pada orang tersebut. Makanya kalau kita mau gotong orang sakit, ini orang lagi sakit, kita nunduk nggak? Ngambil begini, berarti kita haram nggak? Kenapa? Kalau pakai kaidah mereka haram. Jelas? Kan nggak apa-apa, cuman ngangkat doang, nggak ada masalah. Sama orang cium tangan, dia tujuannya seperti itu, maka tidak ada masalah. Jelas nggak ini? Jelas ya? Maka kemarin ada pakai kaidah yang mana? Kalau tadi misalnya ngangkat orang dengan menunduk atau dengan kaidah yang itu termasuk yang dosa kan? Tidak termasuk yang dosa. Ya, karena kita bukan tujuan untuk ruku kepada orang tersebut. Itu gerakan biasa. Itu kayak kita sujud, kalau kita gerakannya seperti orang kayak mau sujud misalnya. Tapi bukan sujud kepada orang, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Saya sujud nih. Kenapa? Biar lancar peredaran darah. Nggak ada orang, nggak ada masalah kan? Masalah nggak? Yang ini yang dibicarakan adalah sujud kepada selain Allah. Ruku kepada selain Allahnya. Jelas? Nah, itu kepada orang itu kita bukan mau niat ruku, mau ngangkat dia tujuannya. Paham nggak? Bisa bedakannya? Mudah-mudahan bisa dibedakan, insyaallah ta'ala. Pertemuan minggu depan atau pertemuan berikutnya akan kita bahas satu hal yang sangat-sangat penting, insyaallah ta'ala. Yaitu apa? Tentang hal yang berkaitan dengan ucapan kita sehari-hari. Kemarin ada orang yang mengatakan bahwa ketika kita katakan, mana sudah pernah ada yang tanya, ketika kita katakan bahwa yang hujan turun karena ada apa? Awan. Ya. Awan karena proses ya, naiknya uap, naiknya matahari segala macam, kemudian turunlah hujan, itu adalah kekafiran dan kesyirikan. Itu tidak benar. Ya, ini berkaitan dengan satu bab di dalam bahasa Arab, nanti akan kita bahas. Ya, ini pembahasan berikutnya ini sangat penting agar kita paham. Orang yang mengatakan itu adalah kekafiran, dia bisa mengkafirkan dirinya sendiri. Bisa mengkafirkan dirinya sendiri dan dia tidak sadar. Ketika ada yang mengatakan proses hujan itu turun dari uapan, dari ini dan itu adalah kekafiran, orang yang mengatakan begitu kafir, dia sendiri bisa mengkafirkan dirinya, tapi sayangnya dia tidak sadar, nggak paham. Jelas? Itu dia bisa mengkafirkan dirinya sendiri kalau dia mikir. Ntar kita akan ingatkan agar dia mengkafirkan dirinya sendiri. Ya, kalau dia tidak mau sadar, itu dia bisa kafirkan dirinya sendiri. Karena banyak perkataan kita yang kalau kita tidak paham, itu sebenarnya kekafiran nanti. Kalau kita pakai kaidah seperti itu. Jelas? Maka ini adalah hal yang sangat penting, insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa hadir semua pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.